Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas tips untuk lulus UKIN dan video pembelajaran yang bagaimana yang disukai oleh penguji dalam UKIN PPG 2024 dan untuk mendapatkan nilai UKIN yang maksimal dan lulus 100% Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu untuk yang baru saja bergabung silahkan klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Dan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan referensi terkait materi kemudian soal-soal untuk persiapan dalam PPG 2024, Bapak Ibu bisa klik di playlist kami PPG 2024. Di situ banyak sekali yang bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu. Dan kita langsung saja Bapak Ibu untuk yang selanjutnya. Penyebab tidak lulus secara teknis pada UKIN 2024. Yang pertama adalah ketika RPP atau video tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Hal seperti ini sangat wajar Bapak Ibu jangan dulu panik. Namun yang pertama kali harus dilakukan adalah cek terlebih dahulu internet atau koneksi internet Bapak Ibu. Siapa tahu ketika Bapak Ibu mengupload video itu tidak dalam kondisi yang stabil. Kemudian Bapak Ibu juga harus mempunyai salinan dari RPP atau video yang akan diupload. Jadi ketika kita mengupload video atau RPP kemudian tidak bisa dibuka, kita masih mempunyai salinan yang bisa dijadikan referensi atau opsi kedua ketika kita mengupload. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita banyak menggunakan backsound. Memang bagus Bapak Ibu ketika kita menggunakan backsound, namun banyak menggunakan backsound ini akan mengacaukan fokus atau konsentrasi dari penguji Bapak Ibu. Jadi ketika menggunakan backsound kita harus hati-hati dalam memilihnya. Dan yang selanjutnya adalah video yang diupload tidak lengkap atau terpotong. Jika video tidak lengkap atau terpotong Bapak Ibu, ini berarti video yang diunggah tidak menampilkan keseluruhan konten yang seharusnya. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan Bapak Ibu. Bisa saja kesalahan teknis, mungkin saja ketika Bapak Ibu mengupload prosesnya terputus. Bisa saja formatnya atau durasinya tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat yang diminta. Kemudian proses editingnya Bapak Ibu juga harus memperhatikan. Jika video telah diedit, mungkin saja Bapak Ibu ada kesalahan dalam pemotongan yang menyebabkan bagian-bagian yang penting itu hilang. Dan yang terakhir dan yang paling penting, keterbatasan ruang penyimpanan. Jadi Bapak Ibu harus mengecek kapasitas penyimpanan yang mungkin tidak mencukupi untuk menyimpan video secara utuh. Kemudian yang selanjutnya, perangkat yang diupload tidak sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu. Artinya, materi atau alat yang diunggah tidak relevan dengan topik atau tujuan yang seharusnya. Ini biasanya terjadi karena bisa saja materi ajar yang tidak relevan. Bisa saja alatnya yang tidak sesuai atau aplikasinya tidak sesuai. Kontennya juga tidak tepat. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi hal ini bisa mengurangi efektivitas pembelajaran atau menyulitkan pembaca, menyulitkan audiens untuk memahami topik yang dibahas. Jadi penting untuk kita memastikan semua perangkat yang diunggah relevan dan menunjukkan atau mendukung tujuan yang diinginkan. Begitu Bapak Ibu untuk penyebab tidak lulus UKIN secara teknis. Dan yang selanjutnya adalah penyebab tidak lulus UKIN terkait pembelajaran. Ini sering sekali terjadi Bapak Ibu. Kualitas materi ajar. Ini merujuk pada sejauh mana materi yang digunakan dalam proses pembelajaran itu memenuhi standar tertentu. Standar tertentu yang bagaimana Bapak Ibu? Misalnya relevansinya Bapak Ibu. Sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum yang dipakai. Akurat atau tidak informasi yang disajikan berdasarkan sumber yang terpercaya atau tidak Bapak Ibu. Kemudian kejelasan materi harus disusun dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh murid. Keterlibatan juga mempengaruhi materi yang menarik dan dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran.
Ketersediaan sumber, kemudian daya tarik visual itu juga sangat mempengaruhi kualitas materi ajar, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman materi. Ini merujuk pada situasi di mana siswa tidak sepenuhnya memahami topik atau konsep yang sedang dipelajari. Ini karena mungkin terjadi karena keterbatasannya penjelasan guru. Bisa saja keterbatasan sumber belajar, metode belajar yang tidak sesuai, atau kurangnya fokus atau distraksi dari murid itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus sangat memperhatikan penyebab-penyebab yang mungkin bisa terjadi ketika kita melakukan praktek UKIN. Kadang sudah dipersiapkan, akan tetapi ketika pelaksanaan kita lupa satu hal atau kita lupa beberapa hal yang akhirnya merujuk pada penyebab tidak lulus UKIN. Yang ketiga, metode pengajaran yang kurang variatif ini akan menyebabkan kebosanan siswa. Kemudian keterbatasan dalam menangani berbagai gaya belajar. Kurangnya interaksi aktif dari siswa dan mengakibatkan rendahnya pemahaman materi. Jadi untuk membuat pengajaran yang variatif, yang lebih variatif Bapak Ibu, guru bisa menggunakan berbagai metode seperti diskusi, PJBL, PBL, atau bisa juga menggunakan permainan edukatif, penggunaan teknologi, simulasi, atau pendekatan visual, kinestetik yang dapat membuat suasana belajar menjadi lebih efektif. Kemudian yang keempat adalah keterampilan komunikasi yang lemah. Ini merujuk pada kurangnya kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau menerima informasi secara efektif. Di sini misalnya ciri-ciri keterampilan komunikasi yang lemah adalah kesulitan menyampaikan ide, kemudian penggunaan bahasa yang tidak tepat atau jarang dipahami oleh murid. Kemudian kurang mendengarkan apa yang menjadi kemauan siswa Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya atau minimnya kemampuan nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi yang biasanya kurang mendukung pesan yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah minimnya praktik mengajar. Ini merujuk pada kurangnya kesempatan guru untuk menerapkan keterampilan mengajar secara langsung di dalam kelas. Ya begitu Bapak Ibu. Dampaknya bisa menimbulkan kurangnya keterampilan praktis, tidak terbiasa dengan dinamika kelas, kemudian kurangnya percaya diri karena kita sedang diuji, kemudian kita di video begitu Bapak Ibu. Kadang hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, kadang di luar kendali kita sudah mempersiapkan, namun karena satu dan lain hal bisa menimbulkan minimnya praktik mengajar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi agar menjadi efektif, praktik mengajar secara rutin dan berkelanjutan sangat penting, dan pengalaman langsung membantu mengembangkan keterampilan manajemen kelas, komunikasi, dan beradaptasi dalam berbagai situasi pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu harus memastikan ketentuan unggah dokumen uji kinerja. Pastikan Bapak Ibu tautan yang diunggah adalah tautan file, bukan tautan folder Bapak Ibu. File video yang tautannya sudah tersimpan dalam aplikasi UKIN tidak dihapus atau dikirim ke folder trash. Tautan file video yang diunggah sudah diset untuk dapat diakses oleh siapa yang memiliki link. Ini kadang kita masih suka lupa ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita lupa untuk mengeset siapa saja yang memiliki link, boleh membuka, nanti link yang kita lampirkan harus meminta izin akses kepada yang punya file. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan di sini. Klik yang warna biru ini, Bapak Ibu bisa memilih siapa saja yang memiliki link di sini Bapak Ibu. Kuncinya di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana video pembelajaran yang disukai oleh penguji. Yang pertama adalah struktur yang jelas dan terencana Bapak Ibu. Maksudnya adalah penyusunan materi atau kegiatan pembelajaran yang terorganisir dengan baik dan memiliki alur yang logis sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh siswa Bapak Ibu. Di sini struktur yang jelas misalnya adalah tujuan pembelajarannya jelas dan spesifik,
alur pembelajarannya juga logis, materinya berurutan, kemudian penggunaan waktu yang efektif, instruksi yang jelas, pemberian contoh dan penjelasan yang memadai, kemudian adanya evaluasi. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran yang menarik. Artinya, teknik pembelajaran yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dan membuat proses belajar menjadi menyenangkan serta memotivasi. Intinya harus student center ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan kelas yang baik. Pengelolaan kelas yang baik bagaimana? Ini merujuk pada kemampuan kita untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang teratur, nyaman, dan kondusif bagi siswa. Cakupannya adalah strategi dan tindakan yang dilakukan guru untuk mengendalikan dinamika kelas, biasanya dengan menjaga fokus siswa pada pembelajaran serta mengatasi masalah perilaku atau gangguan dengan cara yang paling efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan media dan teknologi yang efektif. Artinya, kita harus bisa memanfaatkan alat-alat digital, audiovisual, serta berbagai platform teknologi dalam pembelajaran secara tepat sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dan memperkaya materi, kemudian memperkuat keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena ketika kita tidak menggunakan teknologi, siswa cenderung lebih cepat bosan. Dan yang selanjutnya, interaksi yang positif dengan siswa. Ini juga sangat penting, yang mana interaksi yang positif dengan siswa itu menunjuk pada student center ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Untuk kreativitas dan inovasi ini sudah seperti satu paket ya Bapak Ibu, karena merujuk pada kemampuan kita untuk menciptakan ide-ide baru, solusi yang baru, serta pendekatan pengajaran yang berbeda dan efektif guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi Bapak Ibu. Ini juga penting, terkadang ketika kita praktik sudah direncanakan namun terkadang kita lupa untuk melakukan refleksi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu untuk selalu mengingatnya. Dan yang selanjutnya adalah durasi yang tepat Bapak Ibu. Nah, ini juga penting, durasi yang tepat jangan sampai melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan. Jika kita melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan, maka penguji hanya akan melihat waktunya dulu Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah nilai maksimal UKIN. Bagaimana kita mendapatkan nilai maksimal UKIN? Yang pertama adalah keterpaduan dengan kebutuhan siswa, pengelolaan kelas, integrasi asesmen formatif, penggunaan bahasa yang efektif dan jelas dalam pembelajaran tentunya Bapak Ibu, dan keterlibatan siswa dalam high order thinking skill. Pemanfaatan teknologi, keaslian dan refleksi diri bukan merupakan hasil atau plagiat dari karya orang lain. Kemudian penggunaan asesmen autentik. Begitu Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai maksimal UKIN. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah poin-poin ini Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk materi yang kita bahas kali ini tentang tips lulus UKIN, video pembelajaran yang disukai penguji pada UKIN PPG 2024 dan untuk mendapatkan nilai UKIN yang maksimal. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir dan semoga Bapak Ibu diberi kemudahan untuk dapat lulus UKIN PPG 2024 dan lulus UP sehingga mendapatkan sertifikat pendidik di tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.